Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya akan bicara karakter hidup anak-anak Tuhan setelah menerima pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi, karakter hidup orang percaya, anak-anak Tuhan setelah menerima pencurahan atau setelah menerima Roh Kudus. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, ada dua istilah yang dipakai di dalam Alkitab. Yang pertama baptisan Roh Kudus, yang kedua adalah dipenuhi Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu artinya Roh Kudus mendiami orang percaya. Ada penyelaman Roh itu terhadap roh kita, sehingga saudaraku, kita harus sadar bahwa kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Namun kemudian ada istilah dipenuhi Roh Kudus. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mengontrol kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus mengendalikan kehidupan orang percaya. Makanya saudaraku, untuk Gereja Betel Indonesia, tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa bahasa baru. Bukan berarti kalau saudara tidak punya bahasa itu saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Kita akan klaim bahwa orang-orang di luar karismatik Pentakosta belum dipenuhi Roh Kudus. Siapa bilang? Apakah orang Protestan tidak dipenuhi Roh Kudus? Saudara tidak perlu sampai sejauh itu mengatakan. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah salah satunya kehidupannya dikontrol, dikendalikan untuk tidak berbuat dosa. Jadi kalau ada orang-orang yang masih melakukan dosa, itu artinya kehidupannya belum sepenuhnya dikendalikan atau dikontrol. Sudah. Jadi itu istilah yang dipakai oleh Alkitab. Hari ini saudaraku, kita akan melihat ketika Roh Kudus berdiam dalam diri orang percaya, maka saya percaya ada dampak positif. Tidak pernah ada dampak negatif, tetapi dampak positif, saudara. Mari sama-sama buka Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 40 sampai 41, 42 saya baca, dan seterusnya sampai ayat ke-47 kita baca nanti di rumah masing-masing. Namun perhatikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Nah, perhatikan saudaraku, di sini dikatakan orang-orang yang menerima perkataan siapa? Perkataan Petrus. Pada saat kapan? Pada saat hari pencurahan Roh Kudus. Jadi ketika ada pencurahan Roh Kudus, orang-orang dari Yerusalem, mereka heboh saudaraku, mereka memperhatikan dengan seksama apa yang sedang terjadi. Lalu Petrus bangkit dan berdiri di tengah-tengah banyak orang saudaraku. Dia berkhotbah dan Alkitab berkata ada kurang lebih 3.000 orang. Luar biasa saudara. Siapa Petrus? Petrus ini orang biasa, hanya seorang nelayan. Dia penjala ikan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Sudah. Jadi di situ siapa yang dikatakan adalah orang-orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus pada waktu itu. Ini satu indikasi bagi kita bahwa karakter orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam dalam dirinya, adalah orang tersebut menerima firman Tuhan. Kata menerima berarti saudara tidak
Ya jemaat, dia akan menikah. Tapi saya katakan begini, kepercayaan lamamu dahulu jangan disamakan dengan kepercayaanmu sekarang. Kenapa? Dalam hal keluarga, bahwa kepercayaan di dalam kekristenan, maka itu sangat berat. Saya bilang saudara, di dalam kekristenan menikah itu sangat berat. Kenapa saudaraku? Karena beratnya engkau harus komitmen seumur hidup dengan pasanganmu. Engkau harus komitmen sampai mati kapanpun dengan pasanganmu. Tidak boleh berani kepada siapapun. Makanya dibilang berat, saya bilang. Saudara, membuka paradigma bahwa di dalam kekristenan, kalau satu istrimu, maka satu. Kalau satu suamimu, maka satu. Tidak boleh punya dua. Saudara, dia bilang, iya aman, iya aman. Mudah-mudahan mereka menerima. Ini terkait kata menerima, saudara. Kenapa banyak orang Kristen kalau dinasehati malah nggak mau terima nasihat? Kenapa orang Kristen kalau dengar firman dia berkata itu bukan untuk saya? Kenapa banyak orang Kristen kalau dengar firman Tuhan alas pamalu-malu? Betul nggak saudara? Orang Kristen. Padahal indikasi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia terima pengajaran itu, saudara. Dia berkata, ya Tuhan. Menundukkan diri dalam otoritas firman Tuhan itu di atas segalanya, saudaraku. Jadi firman Tuhan itulah yang menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan Alkitab harusnya kita legowo sebagai orang percaya. Kalau kita ditegur, terima. Kalau Tuhan memuji kita, katakan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan ajar kita, katakan Tuhan aku siap dibentuk oleh firman-Mu. Jadi ini indikasi pertama, saudaraku. Mereka menerima perkataan itu dan memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Setelah engkau terima, saudaraku, kalau belum dibaptis ya harus dibaptis. Adakah di sini yang belum dibaptis? Dibaptis baptizo, ekto baptizo. Mereka keluar dari air, saudara. Jadi kalau masih ada di sini yang belum dibaptis secara selam, maka saudara harus dibaptis secara selam. Ada yang berkata kepada saya, Pak, saya sudah dibaptis, kok enggak dibaptis lagi oleh Bapak? Saya bilang, itu namanya mandi, bukan baptisan. Beda saudara mandi sama baptisan. Karena di dalam baptisan itu ada sakramen, ada ritual keagamaan, ada kepercayaan yang engkau imani. Tandanya engkau ditenggelamkan, itu artinya saudara mati. Sama seperti Paulus katakan dalam Roma. Engkau ditenggelamkan itu artinya engkau mati di dalam dosamu. Tetapi engkau diangkat dari air itu artinya saudara bangkit dari kematian dosa. Karena itu kalau orang sudah dibaptis, maka harusnya dia tetap hidup di dalam kebenaran. Amin, saudara. Jadi yang pertama, indikasi orang yang dipenuhi Roh Kudus karakternya adalah mau menerima. Tapi jemaat di sini semua pasti kalau didengar firman Tuhan semuanya menunduk. Amin, saudara. Ya, menunduk. Ada yang menunduk malu-malu, ada yang menunduk mulai ngantuk, saudara. Terus ada yang menunduk pokoknya terserah, kan begitu sudah. Makanya besok kalau gereja kita sudah jadi, kita panjangin, bangkunya diganti, saudara. Maunya bangkunya pakai bangku apa itu, jadi semuanya nggak bisa begini. Ada satu gereja jemaatnya, saudaraku, dia nggak pakai bangku. Jadi jemaatnya gerejanya dibikin tangga-tangga seperti tangga, duduk di situ, saudara. Supaya kalau ngantuk langsung ketahuan jatuh, saudara. Itu kan begini, pertama dengar dia, langsung sadar dia, saudara. Ya, jadi gereja kita, tapi nggak usahlah seperti itu. Kalau kejam nanti di pinggir gereja, padahal bukan kejam, saudara. Supaya saudara sadar bahwa datang
ke gereja saudara mau dapat berkat rohani. Amin saudara. Jadi saudara harus sadari itu. Datang ke gereja mau ingin mendapat berkat rohani, dipuaskan secara roh, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi yang pertama adalah terima. Saudara, menerima ini penting. Kadang-kala sakit di hati kita, pedih rasanya. Tapi firman Tuhan berkata terima. Ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecah roti. Garis bawahi indikasi yang kedua, orang-orang yang dipenuhi karakternya adalah bertekun di dalam pengajaran. Namanya bertekun itu artinya bersungguh-sungguh melakukan. Kalau tadi menerima, makanya tidak cuma sampai engkau menerima, tapi engkau harus bertekun di dalam pengajaran. Baca firman Tuhan. Firman ini mengandung janji, tapi firman juga mengandung teguran dalam hidup saudara. Ketika engkau goyah, nggak perlu engkau cari siapapun, tapi baca Alkitabmu saudara. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, ketika saya waktu dulu masih kuliah, saya sedikit berselisih pendapat dengan orang yang mensupport saya waktu itu saudara. Saya dapat support, makanya saya dibayar separuh 50% waktu kuliah. Saya bersyukur kepada ibu ini. Tapi kemudian saya berselisih saudara. Waktu saya berselisih, hati saya berkata, Tuhan, saya harus keluar dari tempat ini. Waktu itu saya tinggal di ruko tempat kami kuliah. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahan lagi, saya harus keluar dari tempat ini. Tapi saya berdoa, kebiasaan saya akan berdoa selalu jam 12. Saya berdoa malam-malam saudaraku. Saya ingat, saya buka satu ayat, saya bukanya begini, nggak buka langsung begini. Saya buka gini, Tuhan, kalau memang ini kebenaranmu hari ini, tunjukkan bagi saya mengatasi masalah ini. Saya buka dalam nama Tuhan Yesus, maka dapatlah kitab Lukas. Ketika itu adalah Yesus mengutus ke-70 muridnya. Di situ dikatakan, tinggallah dan diamlah di rumah itu. Itu saya ingat sampai hari ini. Tinggallah dan diamlah di rumah itu. Itu yang membuat saya berkata, terima kasih Tuhan, aku terima firman, saya tinggal di situ. Sampai saya mau nikah, baru saya keluar. Jadi lihat, firman Tuhan kalau engkau bertekun di dalamnya, maka dia akan memberi jalan keluar bagi saudara ketika engkau punya masalah. Dia akan memberikan peneguhan bagi saudara ketika engkau merasa goyah dalam hidup ini. Dia akan berikan kepada saudara kepastian ketika engkau kehilangan pengharapan. Karenanya dia berkata, bertekunlah di dalam pengajaran. Sama seperti yang saya lakukan kemarin. Saya berkata, saya harus uji itu roh. Apakah itu roh dari Tuhan? Saya berdoa. Saya bilang, saya akan doa 10 hari. Saya kan gak enak saudara. Dari antara mereka itu saya paling mudah berdoa. Dan harus dibangun dalam pengajaran firman yang benar. Makanya renungkan firman Tuhan saudara. 5.000 manuskrip Alkitab, tidak ada satupun yang bertentangan satu dengan yang lain. Kurun waktu kurang lebih ribuan tahun manuskrip, dan tidak ada satupun kitab itu yang bertentangan manuskripnya saudara. Artinya apa? Ini Alkitab saudara yang Alkitab yang engkau pegang hari ini sudah teruji kebenaran. Amin saudara. Tapi kenapa banyak orang tidak bertekun di sini? Hari ini saudaraku, engkau lemah baca Alkitab. Hari ini mungkin kau punya masalah, bertekun dalam Alkitab, saudara, firman Tuhan. Hari ini kau mungkin tidak punya kepastian dalam kehidupan ini, maka bertekunlah dalam firman Tuhan. Firman yang hari ini kita pakai adalah firman yang sama yang akan menuntun saudara. Firman yang hari ini kita pakai adalah firman yang sama dipakai oleh rasul-rasul. Firman yang hari ini kita pakai adalah
setiap kehidupan. Kenapa banyak orang tidak bertekun? Engkau lebih suka baca WA 1 jam, 2 jam, 3 jam. Engkau lebih suka baca Instagram, Facebookmu di HP-mu, tapi engkau tidak buka Alkitabmu di HP-mu, saudara. Berapa jam kita pegang HP kita dan berapa jam kita pegang Alkitab kita, saudara. Itu membuktikan hidup saudara. Tapi di tempat ini semuanya baik-baik. Amin, saudara. Anak saya bilang begini, kalau engkau pegang HP 1 jam, maka belajar musiklah 1 jam. Itu saya minta. Tapi kalau engkau tidak siap dengan belajar musik, kau harus bela. Seimbang. Saya ingin mengajar mereka, saudara. Dan kemarin begitu setelah mereka sudah beberapa minggu ini sudah baca Alkitab, saya semalam sengaja nimbrung sama mereka. Sudah berapa pasal dan sudah berapa ayat mereka baca. Saya tanya tentang apa yang mereka pelajari waktu itu, saudara. Dan saya sharing dengan mereka. Saudara, Alkitab kita berkata, indikasi yang kedua, orang-orang karakternya yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka bertekun dalam firman, bersungguh-sungguh dalam firman, saudara. Seorang petani kalau dia hanya ugal-ugalan dalam bercocok tanam, maka hasilnya pasti ugal-ugalan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau seorang supir ugal-ugalan membawa mobilnya, maka dia akan menerima hasil ugal-ugalan dengan kendaraannya, saudara. Setiap pekerjaan yang tidak disertai dengan kesungguhan, maka hasilnya bukanlah kesungguhan. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh bertekun di dalam firman itu, maka saya percaya dilihat dari hidupmu. Enggak perlu engkau banyak tentang firman berbicara, tapi kalau engkau bersungguh dalam firman, hidupmu sudah mencerminkan kesungguhanmu di dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Enggak perlu engkau bilang, saya baca Alkitab, mulai dari kitab Wahyu sudah selesai. Kau lihat enggak dalam hidupku? Nah, kesungguhan firman hanya dilihat dalam 2 hal. Yang pertama, karakter hidup. Yang kedua adalah kerohanian. Banyak kan orang sekarang, waduh bahasanya rohani, betul. Puji Tuhan, shalom, Tuhan baik. Oh, haleluya, praise the Lord. Banyak begitu sekarang. Tapi hidupnya jauh dari kebenaran firman. Banyak tak saudara? Tapi ini tidak ada. Amin, saudara. Kita mungkin tidak perlu bilang, kalau pertama bawa mobil, kita berdoa, berdoa selesai. Begitu setelah saudara pergi, hidupmu sama saja. Tak perlu. Mungkin kau hanya bilang tertutup. Biasa saja orang berkata-kata kepada saudara, biasa saja. Tapi begitu orang lihat saudara, kok sepertinya ini orang luar biasa. Karena kita berkata apa saudaraku? Dari hati terpancar kehidupan. Orang yang kalau latihan tiap hari ototnya, maka akan terbentuk. Orang yang kalau tiap hari marah-marah, terbentuk saudara ototnya. Betul nggak saudara? Jadi ketemu orang itu nggak kelihatan senyum. Karena apa? Karena di hatinya terpancar kehidupan. Makanya bikin senyum. Lewat cicak senyum saja nggak apa-apa saudara. Senyum. Nanti akan dibilang, ibu kebision kayaknya kok awet muda semua katanya saudara. Tapi anak mudanya kok cepat tua semua katanya saudara. Iya. Ini maksud saya saudara. Renungan firman Tuhan, ketekunanmu, kesungguhanmu terhadap firman Tuhan akan memancar dari hatimu. Kelihatan. Makanya saya katakan, terserah orang mau bilang kita ini aliran karismatik, terserah orang mau bilang kita ini aliran Pentakosta,
Amin saudara. Kalau yang sesuai firman Tuhan dia lakukan, kalau yang tidak sesuai jangan lakukan. Saudara, jadi bersungguh-sungguhlah di dalam pengajaran firman, maka engkau akan terima jawaban dari firman. Engkau tidak keluar dari firman, dan engkau tahu apa yang engkau lakukan ketika engkau bersungguh-sungguh dalam firman. Kita tundukkan.